Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang mempresentasikan tentang pengembangan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Najwa Aulani Zahro dan rekan saya Muhammad Rafli Fadilah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan media pembelajaran. Pengembangan merupakan proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat atau menyempurnakan sebuah produk yang sesuai dengan acuan kriteria produk yang dibuat. Sedangkan media merupakan alat bantu pada proses pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran beserta teori pengembangan yang telah ada. Selain media, dalam suatu proses belajar mengajar, guru juga dituntut untuk menggunakan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Secara garis besar, kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri atas 3 langkah besar yang harus dilalui. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, produksi, dan yang ketiga, penilaian. Adapun syarat pengembangan media pembelajaran, itu yang pertama harus ada RPP dan yang kedua hasil belajar peserta didik. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang RPP. RPP itu kepanjangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP yaitu panduan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang disusun dalam skenario kegiatan. Berdasarkan PP pada tahun perundang-undangan pada tahun 19 tahun 2005 pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Komponen-komponen penting yang ada dalam RPP meliputi yang pertama standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga hasil belajar, yang keempat indikator pencapaian hasil belajar, yang kelima strategi pembelajaran, yang keenam alat dan bahan, yang ketujuh langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi. Di sini guru harus memiliki pengetahuan dan pengembangan yang cukup tentang media pembelajaran, yaitu yang pertama, media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, seluk-beluk proses belajar. Yang keempat, hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. Yang kelima, nilai atau manfaat media pembelajaran dalam pendidikan. Yang keenam, pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Yang ketujuh, berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. Yang kedelapan, media pendidikan dalam setiap mata pelajarannya. Yang kesembilan, usaha inovasi dalam media pendidikan. Adapun langkah yang harus diambil dalam pengembangan media pembelajaran diantaranya, yang pertama ada yang namanya menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Maksud menganalisis kebutuhan di sini adalah dalam proses belajar mengajar, kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Contohnya, jika kita mengharapkan siswa dapat melakukan sholat dengan baik dan benar, sementara mereka baru bisa takbir saja, maka perlu dilakukan latihan untuk ruku, sujud, iktidal, dan seterusnya. Yang selanjutnya, apa itu yang disebut dengan menganalisis karakteristik? Menganalisis karakteristik siswa di sini adalah baik menyangkut kemampuan pengetahuan ataupun keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Cara mengetahuinya bisa dengan tes atau dengan hal yang lainnya. Yang kedua langkahnya yaitu adalah merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. Maksudnya di sini,
Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik dan benar, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu yang pertama, tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa, yang artinya tujuan instruksional itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Yang ketujuh, ada yang namanya tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional. Artinya di sini, kata kerja itu menunjukkan suatu perilaku atau perbuatan yang dapat diamati atau diukur. Yang selanjutnya, langkah-langkah pada proses pengembangan media pembelajaran akan disampaikan dan dijelaskan oleh Muhammad Rafli Fadilah. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Contoh rumusan butir materi dari rumusan tujuan pembelajaran di atas yaitu praktek sholat. Kemudian mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukurnya bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku. Kemudian ada menulis naskah media. Naskah program media maksudnya adalah sebagai penuntun kita dalam memproduksi media. Artinya menjadi penuntut kita dalam mengambil gambar dan merekam suara. Karena naskah ini berisi urutan gambar dan grafis yang perlu diambil oleh kamera atau bunyi dan suara yang harus direkam. Kemudian ada mengadakan tes dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Tes atau uji coba tersebut dapat dilakukan baik melalui perseorangan atau melalui kelompok kecil atau juga melalui tes lapangan, yaitu dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya dengan menggunakan media yang dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu mendapatkan perbaikan atas hasil dari tes. Contoh, proses pengembangan media pembelajaran berbasis flash pada mata pelajaran fikih bab zakat menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Metode ini research dan development. Metode ini digunakan bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk baru melalui proses pengembangan. Model penelitian dan pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah model 4 dimensi ya. Model 4 dimensi merupakan singkatan dari define, design, development, dissemination yang dikembangkan oleh Tyagarajan. Kemudian ada perangkat penilaian. Setiap kegiatan yang berlangsung pada akhirnya ingin diketahui hasilnya. Demikian pula dalam pembelajaran. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seorang yang belajar, harus dilakukan pengukuran dan penilaian. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar, di mana hasil tersebut merupakan gambaran penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan dari siswa yang berwujud angka dari tes standar yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan. Tes hasil belajar dibuat mengacu pada kompetensi dasar yang ingin dicapai, dijabarkan ke dalam indikator pencapaian hasil belajar. Tes hasil belajar yang dikembangkan disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif siswa.